Ketika seorang perwira intelijen Angkatan Udara Amerika Serikat memutuskan untuk membelot, dampaknya meluas jauh melampaui sekedar tindakan pengkhianatan. Hal ini menimbulkan risiko serius terhadap keamanan nasional dan membahayakan banyak nyawa. Kekhawatiran ini dicontohkan dalam kasus Monica Witt, seorang mantan perwira intelijen yang membelot ke Iran pada tahun 2013. Dia membawa serta sejumlah besar informasi sensitif yang siap dia bagikan kepada pihak-pihak yang bermusuhan. Keberpihakan Witt kepada musuh asing tidak hanya mengancam nyawanya sendiri, tetapi juga nyawa rekan-rekan anggota dinas dan agen yang bergantung pada kerahasiaan ketat yang dijaga rekan-rekan mereka. Dalam video ini, kita akan menyelami batas tipis antara tugas dan pengkhianatan dengan melihat lebih dekat kehidupan dan tindakan Monica Elfrida Witt. Selamat datang di Wars of the World. Witt lahir pada 8 April 1979 di El Paso, Texas. Selama masa remajanya, dia kehilangan ibunya yang menyebabkan perlahan-lahan menjauh dari anggota keluarganya yang lain. Untuk beberapa waktu, dia menganggap dirinya sebagai seorang Kristen yang tidak menjalankan ajaran agamanya. Pada usia 18 tahun pada tahun 1997, dia bergabung dengan Angkatan Udara Amerika Serikat. Selama masa dinasnya, Witt memiliki akses ke informasi pertahanan nasional yang bersifat rahasia dan sangat rahasia. Ini termasuk rincian penting mengenai intelijen asing, operasi kontra-intelijen, dan intelijen manusia yang krusial yang mengungkapkan identitas asli sumber intelijen, serta agen-agen yang bekerja secara rahasia di dalam komunitas intelijen Amerika Serikat. Dari Februari 1998 hingga April 1999, Witt menjalani pelatihan di Defense Language Institute, di mana dia menguasai bahasa Persia. Dan antara Mei 1999 hingga November 2003, dia menyelesaikan beberapa penugasan, melakukan misi-misi rahasia, dan mengumpulkan intelijen sinyal terhadap musuh-musuh Amerika Serikat. Pada awal Perang Irak, Sersan Staf Witt adalah analis bahasa kriptologi udara di Skuadron Pengintaian ke-95 yang ditempatkan di Pangkalan Angkatan Laut Kreta. Dalam 3 minggu setelah dimulainya permusuhan pada 20 Maret 2003, operasi tempur intensif berlangsung, di mana Witt bertugas sebagai anggota kru udara di atas pesawat Boeing RC-135V-W Rivet Joint. Atas kontribusi luar biasa selama masa krusial ini, dia dianugerahi medali udara oleh Presiden Amerika Serikat George W. Bush yang memuji keberanian, keahlian, dan dedikasinya yang teguh terhadap tugas. Pada November 2003, Witt dipindahkan ke Pangkalan Angkatan Udara Andrews, di mana dia mulai menjalankan perannya sebagai agen khusus di Kantor Investigasi Khusus Angkatan Udara. Pekerjaannya berfokus pada investigasi kriminal dan kontra-intelijen. Selama berada di sana, dia beberapa kali ditugaskan dan menjalankan operasi rahasia di Timur Tengah. Dia memiliki akses ke program akses khusus yang berisi informasi sensitif, termasuk rincian tentang upaya kontra-intelijen yang sedang berlangsung, nama asli sumber, dan identitas agen Amerika Serikat yang terlibat dalam perekrutan mereka. Sepanjang karir militernya, Witt bertugas di berbagai lokasi, termasuk Arab Saudi, Diego Garcia, Yunani, Irak, dan Qatar. Dan selain menerima medali udara, dia juga mendapatkan 3 medali penghargaan Angkatan Udara dan 3 medali prestasi udara. Bagi atasan dan rekan-rekannya, dia adalah perwira teladan, dan pada saat itu, mereka sama sekali tidak tahu bahwa dia akan mengkhianati mereka dengan cara yang paling buruk. Tampaknya titik baliknya adalah keinginannya untuk masuk Islam. Dia kemudian mengklaim bahwa perlawanan dan tantangan yang dia hadapi dari Angkatan Udara terkait keinginannya ini merupakan faktor signifikan yang pada akhirnya memengaruhi keputusannya untuk keluar dari militer. Dan pada tahun 2008, dia keluar dari dinas sebagai sersan teknis. Sepanjang akhir tahun itu, Witt bekerja di Maryland untuk Booz Allen Hamilton sebagai kontraktor pertahanan. Dalam peran ini, dia memberikan layanan konsultasi yang berfokus pada Iran, memanfaatkan keahliannya dalam bahasa dan nuansa budaya. Selanjutnya, dia bergabung dengan Senega Federal System sebagai petugas urusan Timur Tengah, di mana dia mengawasi dan mengordinasikan operasi kontra-intelijen sensitif yang menargetkan badan intelijen asing di seluruh dunia. Pada tahun 2010, Witt meninggalkan posisinya di Komunitas Intelijen Amerika Serikat dan kehilangan izin keamanan top secret SCI-nya. Setelah karir militernya berakhir, dia melanjutkan pendidikan di Universitas Maryland, di mana dia meraih gelar sarjana. Selanjutnya, dia mendaftar di program pasca sarjana di Universitas George Washington dengan fokus pada studi Timur Tengah. Selama periode ini, teman-teman sekelasnya mulai menyadari perubahan dalam sikapnya.
Setelah kembali dari perjalanan ke Iran, dia mulai mengenakan hijab dan mengungkapkan kekaguman terhadap negara tersebut yang bertepatan dengan keputusannya memeluk Islam. Banyak teman sebayanya menggambarkan dia sebagai orang yang tertutup dan terasing. Bahkan beberapa di antaranya menyebutnya sebagai ekstrim. Dia juga mulai meremehkan potensi risiko yang terkait dengan program energi nuklir Iran. Dan ketika dihadapkan dengan pendapat yang berbeda, Witt tampak hampir tersinggung oleh anggapan apapun bahwa niat Iran patut dipertanyakan, dan tampak benar-benar kesal dengan perbedaan pendapat yang terjadi. Saat membahas dinas militernya, Witt sering menyampaikan penyesalan mendalam atas keterlibatannya dalam serangan drone, pembunuhan di luar proses hukum, dan kekejaman yang dilakukan terhadap anak-anak. Dia menggambarkan pengalaman-pengalaman ini sebagai cerminan dari ketidakmampuan besar yang ditunjukkan oleh atasannya selama dia bertugas di luar negeri. Dia kemudian mengkritik budaya di dalam Angkatan Bersenjata Amerika Serikat yang mentolerir pelecehan seksual. Pada Februari 2012, tepat sebelum lulus dari Universitas George Washington, pemerintah meyakini bahwa Witt mulai menjalankan rencana untuk mengkhianati Amerika Serikat dan membelot ke Iran. Pada Februari 2012, Monica melakukan perjalanan ke Iran untuk berpartisipasi dalam International Conference on Hollywoodism. Acara ini ditandai dengan retorika anti-barat yang kuat yang ditujukan untuk mengecam nilai-nilai moral Amerika Serikat dan menumbuhkan sentimen anti-Amerika. Para peserta berbagi pandangan antisemit dan menyebarkan teori konspirasi, termasuk penyangkalan Holocaust. Saat berada di Iran, Witt secara sukarela direkam, di mana dia mengidentifikasi dirinya sebagai veteran militer Amerika Serikat dan menyampaikan kritiknya terhadap pemerintah federal Amerika. Pernyataannya, bersama dengan perpindahannya ke Islam, disiarkan di televisi Iran kemudian pada bulan itu. Tak lama setelah FBI mengeluarkan peringatan kepada Witt yang menyatakan bahwa dia menjadi target perekrutan oleh intelijen Iran, dia meyakinkan otoritas Amerika Serikat bahwa dia tidak akan membagikan informasi sensitif apapun kepada Iran. Namun kurang dari sebulan kemudian, Witt mulai bekerja sama dengan jurnalis dan tokoh media Amerika Iran, Maziar Hashemi. Dan dari Juni 2012 hingga Agustus 2013, dia menjalin komunikasi rutin dengan Hashemi dan menunjukkan perilaku yang mengindikasikan bahwa dia bertindak sebagai agen intelijen Iran. Dalam percakapannya dengan Hashemi, Witt melontarkan ide untuk membocorkan data intelijen dengan mengatakan, "Jika semua cara gagal, aku mungkin akan mengungkap sebuah program ke publik dan melakukan seperti yang dilakukan Snowden, atau bahkan mempertimbangkan untuk membelot ke Rusia." Selama periode ini, dia menyampaikan penyesalan mendalam atas keterlibatannya dalam apa yang dia sebut sebagai kejahatan perang serius saat bertugas di Angkatan Udara. Pada Juli 2013, penyelidikan mengungkapkan bahwa Witt mulai mencari mantan rekan kerjanya di Facebook dari masa tugasnya di bidang kontraintelijen. Dia sangat tertarik untuk kembali terhubung dengan seorang agen yang pernah bekerja bersamanya dalam program akses khusus dan juga dengan pasangan dari rekan kerjanya yang lain. Pada 28 Agustus 2013, dia naik penerbangan dari Dubai ke Teheran secara resmi membelot ke Iran. Teman-temannya di IS sama sekali tidak tahu tentang rencananya dan terakhir kali mendengar kabar darinya pada musim panas 2013. Pada saat itu, dia dilaporkan berada di Afghanistan atau Tajikistan, di mana dia diduga mengajar bahasa Inggris. Setelah beberapa bulan tanpa komunikasi, mereka semakin khawatir akan keselamatannya dan akhirnya melaporkan dia hilang. Penyelidikan oleh FBI terkait hilangnya Witt mengungkapkan apa yang sebenarnya sedang dilakukan oleh Witt. Setelah tiba di Iran pada tahun 2013, Witt diberikan tempat tinggal dan dilengkapi dengan teknologi komputer canggih untuk mendukung upaya kolaborasinya dengan pemerintah Iran. Tak lama setelah kedatangannya, Witt mengambil langkah drastis dan mengkhawatirkan dengan mengungkapkan kepada pejabat Iran nama sandi dan rincian operasional dari program akses khusus yang sangat sensitif yang pernah ia ketahui selama berada di Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Pelanggaran serius ini tidak hanya membahayakan dirinya, tetapi juga membongkar operasi intelijen rahasia Amerika Serikat. Dari Januari 2014 hingga Mei 2015, Witt terlibat dalam aktivitas subversif dengan membuat dan mengelola beberapa akun Facebook palsu. Dengan menggunakan identitas palsu ini, dia melakukan investigasi mendalam terhadap personel intelijen Amerika Serikat yang sebelumnya pernah bekerja dengannya, mengumpulkan informasi dan menyusun apa yang dikenal sebagai berkas target. Paket-paket ini berisi profil lengkap dan data yang dapat membantu intelijen Iran dalam upaya perekrutan. Witt melangkah lebih jauh dengan mengungkapkan identitas asli seorang agen intelijen Amerika Serikat dan membahayakan upaya kontraintelijen.
Langkah yang mengkhawatirkan ini menimbulkan kekhawatiran serius di kalangan pejabat Amerika Serikat, dengan asisten direktur eksekutif FBI untuk keamanan nasional menggambarkan pengungkapan yang dilakukan Witt sebagai ancaman besar terhadap keamanan nasional. Konsekuensi dari tindakannya menyoroti kerentanan dalam intelijen Amerika Serikat dan memicu kekhawatiran serius tentang keselamatan para agennya serta integritas operasi rahasia. Dia juga dilaporkan memainkan peran penting dalam interogasi 10 pelaut Angkatan Laut Amerika Serikat yang ditangkap selama insiden Angkatan Laut ISS Iran tahun 2016. Sebuah krisis yang banyak diberitakan dan memperburuk hubungan diplomatik antara kedua negara. Pada tahun 2019, muncul kekhawatiran yang semakin besar bahwa Witt telah membentuk kolaborasi dengan kelompok perang siber yang dikenal sebagai Phosphorus, yang juga dikenal dengan berbagai nama lain termasuk Charm dan Kitten. Kelompok ini dikenal karena teknik peretasan yang canggih dan sasarannya terhadap individu serta organisasi berprofil tinggi. Pada Oktober 2019, Microsoft merilis pernyataan yang menyoroti bahwa Phosphorus telah melakukan upaya untuk membobol akun-akun yang terkait dengan seorang kandidat dalam pemilihan Presiden Amerika Serikat 2020 selama bulan Agustus dan September. TechCrunch menunjukkan bahwa hanya ada 2 kandidat yang dikonfirmasi menggunakan layanan email Microsoft pada saat itu, yaitu Donald Trump dan Mark Sanford, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang kemungkinan motif di balik intrusi siber tersebut. Pada tahun 2021, menjadi jelas bahwa beberapa pejabat di Badan Intelijen Pusat telah memiliki keyakinan kuat bahwa Witt tidak hanya membahayakan informan mereka, tetapi juga telah mengganggu upaya pengumpulan intelijen penting di Iran. Pada tanggal 9 Juli 2018, sebuah dewan juri dibentuk di Pengadilan Distrik Amerika Serikat untuk Distrik Columbia untuk memeriksa 8 dakwaan berdasarkan Titel 18 terhadap Monica Witt dan 4 orang lainnya. Surat dakwaan yang disegel ini diumumkan ke publik pada 13 Februari 2019, yang merinci tuduhan spionase, penipuan, serta membantu dan mendukung. Pada Februari 2019, Witt masih buron berdasarkan surat perintah penangkapan Amerika Serikat dan pihak berwenang meyakini dia tinggal di Iran. Pada April 2019, Hashemi membantah terlibat dalam merekrutnya. Monica Witt pernah diberi akses ke beberapa rahasia paling sensitif Amerika, tetapi pada akhirnya dia berpaling dari sistem yang telah menjadi tempat ia mengabdikan karirnya. Kasusnya menyoroti bahaya serius yang ditimbulkan oleh ancaman dari orang dalam dan menimbulkan pertanyaan yang mengkhawatirkan tentang loyalitas dan ideologi. Hal ini menyoroti dampak besar yang dapat ditimbulkan oleh satu individu terpercaya terhadap keamanan nasional. Hal ini menjadi pengingat tegas bahwa risiko terbesar seringkali bukan berasal dari pihak luar yang mencoba membobol suatu sistem, melainkan dari orang dalam yang sudah memiliki pemahaman mendalam tentang sistem tersebut. Hingga Mei 2026, keberadaan Witt masih belum diketahui. Namun, sebagai respon terhadap ancaman yang terus ia timbulkan, FBI telah menawarkan hadiah sebesar $200.000 untuk informasi apapun yang dapat mengarah pada penangkapan dan penuntutannya.